Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic, channelnya Pipiholic Art Workshop. Kan ada yang bertanya kemarin tentang kawat, lagi-lagi tentang kawat ya, karena memang hal yang paling membingungkan dari orang-orang yang baru bermain kawat adalah untuk mengetahui estimasi menggunakan kawat ukuran berapa dan kawat yang seperti apa gitu. Karena memang kawat ini untuk wire itu ada bermacam-macam. Kita mengenal kawat aluminium, juga mengenal kawat tembaga, juga ada kawat stainless, ada juga yang menggunakan kawat silver murni, atau ada juga yang menggunakan brass atau kuningan. Nah, tentu semua kawat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun yang saya gunakan di semua tutorial saya itu biasanya adalah kawat tembaga. Sedangkan kawat tembaga itu sendiri ada bermacam-macam. Maksudnya begini, kawat tembaga yang saya gunakan kebetulan adalah kawat tembaga yang digunakan untuk listrik, untuk dinamo. Jadi saya belanja kawatnya pun di toko listrik, di tempat jual kawat dinamo. Namun kelemahan dari belanja di kawat dinamo ini adalah mereka tidak punya variasi warna yang banyak sekali. Kecenderungan warnanya hanya gelap dan terang. Biasanya cenderung agak kemerahan, gelap agak kemerahan, atau misalkan warnanya kadang tuh ada yang terangnya itu mentoknya tuh di warna kekuningan. Nah, adapun yang seperti ini ya. Ini adalah warna rose gold dan warna yang mungkin paling banyak digunakan atau dipakai oleh para wire worker. Warna ini kalau untuk diperlistrikan, kata penjualnya sendiri, sangat jelek untuk perdinamoan atau untuk perlistrikan. Jadi, untuk warna-warna seperti ini di toko-toko kawat dinamo sangat-sangat jarang sekali. Tapi kadangkala ada. Jadi ketika memang kita berniat, kita bisa belusuan cari di beberapa toko kawat dinamo. Kadang ada mereka yang kebobolan atau kecolongan mendapatkan stok kawat yang berwarna seperti ini. Nah, apesnya jika ada sebuah toko yang memiliki kawat seperti ini, biasanya mereka nggak laku. Itu sih kata mereka ya, karena ketika saya pernah mendapatkan warna ini di sebuah toko, mereka berkata pada saya bahwa kawat seperti ini nih susah lakunya karena dalam peristrikan mereka jelek. Nah, kemudian ada juga yang cenderung gelap. Cenderung gelap itu mentoknya di coklat gelap ya, nggak ada warna hitam. Jadi yang coklat atau coklat tapi coklatnya gelap banget. Ini yang pernah saya dapatkan di toko listrik. Nah, dia coklat tapi gelap banget. Jadi dark brown. Nah, seperti ini. Kadang kalau kita menemukan pun nggak bisa semua ukuran dapat warna ya. Misalkan kita dapat ini di ukuran 0,8. Terus kita nyari jangkepannya, kita nyari kelengkapannya di ukuran 0,3, ukuran 0,7, ukuran 1 atau lebih. Belum tentu kita bisa dapat warna yang sama seperti ini. Jadi kadang kita cuma bisa dapat ukuran 08 atau ukuran besar. Warna gelap cenderung didapat di ukuran besar dan warna terang cenderung didapat di ukuran kecil. Itu hasil pengalaman saya berburu kawat di toko dinamo. Nah, namun di dunia perjewelryan, di dunia peraksesorisan, kita juga mengenal kawat-kawat enamel yang khusus untuk membuat wire jewelry. Nah, biasanya itu mereknya Telebit yang paling umum di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar ada Beadsmith atau yang lain sebagainya, namun saya obrolkan yang mudah kita dapat di sini. Nah, seperti ini. Ada juga yang di toko besar biasanya namanya artistic wire atau scientific wire. Tapi yang paling umum yang saya lihat adalah ini. Bisa didapat di toko Purgatory. Saya tuliskan di sini ya. Ada Shopee-nya dan ada Tokopedia-nya. Mungkin bisa via Facebook juga ada. Nah, mereka memiliki warna-warna yang cukup banyak juga. Tapi saya lewatkan ya, mungkin saya akan cantumkan di sini warnanya, saya akan carikan. Nah, ada merah, ada hitam, ada
kuning, rose gold, nggak tahu hijau ada atau enggak. Nah, jadi ini yang saya punya adalah warna gold. Goldnya cakep banget. Nah, jadi kawat-kawat ini mereka juga berenamel. Enamelnya yang berwarna dari semua kawat ini adalah enamelnya. Jadi sesungguhnya warna dasar dari kawat tembaga itu ya rose gold. Jadi warna-warna seperti apabila kita bakar kawat ini, kemudian kita amplas, itu akan terlihat bagian dalam dari warna kawat aslinya tembaga itu seperti apa, yaitu warna rose gold. Namun apabila tanpa enamel, warna-warna rose gold ini nggak akan bertahan lama. Karena ketika dia sudah teroksidasi atau kena terpapar udara, dia akan berubah warna menjadi menghitam. Jadi itulah kenapa kita memakai kawat berenamel, karena di dunia perwiran ini kita tidak melakukan kegiatan bakar-membakar atau tidak menggunakan kawat-kawat yang telanjang ya, yang bare gitu kan. Nah, jadi sesungguhnya kalau untuk warnanya ada apa saja, jadi jika kalian memilih untuk membeli Telebit, akan ada banyak warna. Jadi dia kawat tembaga yang enamelnya memiliki banyak pilihan. Saya akan cantumkan di sini. Nah, sedangkan kalau jika kalian memakai kawat tembaga yang di toko dinamo atau toko listrik, pilihan itu tidak banyak. Jadi hanya cenderung ke terang atau gelap. Terangnya itu pun paling terang adalah warna gold, gold kekuningan, atau paling gelap adalah warna coklat seperti ini. Nah, warna yang paling umum adalah mungkin yang seperti ini ya. Jadi coklat seperti ini atau yang sedikit kemerahan, itu banyak sekali di toko kawat dinamo. Nah, kemudian jika bertanya mengenai ukuran kawat. Ukuran kawat ini jika di toko dinamo kalian akan menemukan banyak sekali variasi dari mulai 0,01 sampai 3 mili ke atas. Nah, tentu yang 3 mili besar sekali ya, dan itu hanya bisa digunakan untuk kalung choker. Saya kebetulan ada tapi masih harus mencari dulu. Mungkin next akan saya tunjukkan. Nah, yang paling umum kita pakai untuk dunia perkawatan ini untuk membuat aksesoris itu adalah ukuran 0,3, 0,8 dan ukuran 1,0. Itu sudah yang paling umum ya. Maksudnya ketika kita beli kawat yang seperti ini, itu kebanyakan pun yang ada size 3 itu. Jadi 0,3, 0,8 dan 1,0. Namun apabila kalian membeli kawat-kawat yang dari toko listrik ini, baru kalian bisa memilih ukuran, ada 0,7, ada 0, sekian ya kan. Atau kalau kalian membeli yang luar atau yang artistic wire, itu mungkin ada pilihan banyak juga. Ada 0,4, ada 0,7 ya, 0,9. Nah, itu tergantung. Maksudnya kita kalau untuk beli yang merek-merek yang seperti ini, kita sulit sekali menentukan ukuran. Kita hanya bisa memilih ukuran yang umum. Sedangkan jika kalian beli yang dari toko dinamo, itu ada kemungkinan kalian bisa menggunakan ukuran-ukuran yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena dari semua ukuran pasti ada. Nah, demikian. Jadi, jika kita sudah mengaplikasikannya ke sebuah aksesoris, contohnya ini ya. Nah, saya sudah membuatkan video tentang cara membuat berbagai macam kokot atau headpin atau yang lainnya. Nah, dari semua yang saya buat itu, saya biasanya menggunakan contoh ukuran 0,8 atau ukuran 1 mm, tergantung kegunaannya. Jadi semisal saya membuat kokot, tentu kita ingin gelang atau kalung yang kita beri kokot ini cukup kuat. Nah, kekuatan tersebut apabila kita menggunakan kawat ukuran 0,8, tentu tidak akan bisa, karena 0,8 jauh lebih lunak. Jadi apabila kita hanya menggunakan sebuah bentukan yang sederhana, sebentar saya cari. Nah, seperti ini, kokot 8, kokot udang versi kawat. Nah, jika kita membuat yang seperti ini dengan kawat ukuran 0,8, tentu gelangnya jika hanya ditarik oleh anak-anak aja ya, terus gitu, dia mudah sekali lepas. Nah, jadi kita berpikirnya logika aja ya. Jadi jangan menghafalkan, karena jika kalian menghafalkan kalian akan bingung apabila bahan tidak ada. Jadi kita bikin logika. Kecuali kalau kalian membuat jenis kokot yang seperti ini. Nah, karena dia posisinya nanti diikat, dan dia posisinya diikat seperti ini.
Untuk cara pembuatannya ada di video sebelumnya ya. Saya sudah share semuanya tentang cara membuat kokot dan headpin ini. Jadi karena dia posisi logikanya dia sudah terikat kuat, kemungkinan untuk lepas kecil sekali. Jadi jika kalian bisa memastikan lilitan atau ikatan ini cukup kuat, kalian bisa memakai ukuran 0,8. Justru ketika kita membuat desain yang seperti ini, kadang ketika kita menggunakan kawat ukuran besar, misalkan 1,0, itu akan cukup sulit. Sulitnya adalah karena cukup keras. Usaha yang kita lakukan untuk hanya membuat satu kokot mungkin akan membuat tangan kita lebih ngilu daripada kita menggunakan kawat 0,8. Nah, jadi itulah kenapa ketika saya membuat wire, saya tekankan ke teman-teman jangan menghafal ukuran kawat. Atau jangan terpaku dengan ukuran yang saya cantumkan di tutorial. Karena kalian masih bisa mengganti dengan ukuran lain yang sekiranya masih mumpuni untuk aksesoris yang hendak kalian buat. Begitu teman-teman. Jadi ya, untuk urusan ukuran dan untuk urusan jenis kawat itu karena sangat beragam sekali dan nggak ada pakemnya, jadi saya nggak mungkin menyatakan bahwasanya kokot harus ukuran 1. Tidak, tergantung kokot apa dulu yang kalian mau buat. Apabila kokotnya mungkin membutuhkan desain-desain yang cukup kuat atau misalkan seperti ini, kalian gunakan 0,8 juga bisa. Jadi 0,8 akan cukup kuat apabila diaplikasikan pada kokot jenis ini. Begitu teman-teman. Seperti ini ya. Terlihat nggak? Nah, di sini ini adalah konektor masker anak saya. Jadi saya gunakan kawat ukuran 1 untuk kokotnya. Karena pasti ketarik dan dia anak-anak ya. Kadang kalau jengkel dia pengen lepas itu dia tarik aja. Jadi ketika saya pakai ukuran 0,8 tentu hal tersebut tidak mumpuni. Jadi saya gunakan kawat ukuran 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi apabila kalian ingin membuat rantai juga, ini rantai yang saya buat dari kawat seperti ini. Ini saya juga pakai kawat ukuran 1. Kalian bisa gunakan kawat ukuran 0,8 tapi ada syaratnya. Mungkin kalian harus mendouble ringnya. Jadi ringnya langsung 2 kawat untuk 1 ring. Jadi tidak per biji atau per 1 kawat seperti ini. Karena ini saya gunakan ukuran 1 baru berasa cukup kuat ditariknya. Karena kita juga harus memikirkan ya. Jadi aksesoris ini ketika sudah berada di tangan customer itu gimana. Jadi nggak hanya kita membuat asal bagus, tapi ketika di customer ketarik dikit sama anaknya dia udah lepas. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Oke teman-teman, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Sebentar, kemarin yang ditanyakan itu kawat jenis apa, kawat ukuran berapa, dan warna kawat apa aja. Jadi untuk jenisnya saya gunakan kawat tembaga ya. Untuk ukuran kawatnya sudah saya jelaskan tadi sesuai dengan kegunaan. Dan untuk warna sudah saya jelaskan tadi juga bahwa untuk yang bermerek ini ada beberapa macam warna. Untuk kawat tembaga dinamo warnanya hanya berkisaran coklat sampai kekuningan atau sedikit kemerahan. Nah, jadi sudah terjawab ya. Namun saya tambahkan sedikit. Ada kawat-kawat yang memang mungkin kalian bisa gunakan semisalkan kawat aluminium. Namun tidak semua kawat aluminium bisa digunakan untuk semua desain wire jewelry. Karena kawat aluminium sifatnya jauh lebih lunak, sangat jauh lebih lunak daripada kawat tembaga. Jadi ketika kita gunakan kawat ukuran 1 pada kawat tembaga itu sudah cukup kuat. Tapi ukuran 2 mm di kawat aluminium belum tentu sekuat ukuran 1 kawat tembaga. Nah, seperti itu. Otomatis kita harus memikirkan jika kita menggunakan kawat aluminium, tentu hanya desain-desain tertentu yang bisa kita gunakan dengan kawat tersebut. Tidak mungkin kita membuat roncian dengan kawat aluminium dengan ukuran yang sama dengan prinsip di kawat tembaga. Begitu teman-teman. Oke, semoga yang saya bicarakan ini tadi cukup jelas dan cukup menjawab pertanyaan teman-teman selama ini. Dan apabila kalian ingin menemukan berbagai macam tutorial, ada di bawah, silakan scrolling di video-video saya sebelumnya. Ada banyak juga tips-tips dan hack atau semacam bagaimana cara membuat atau tips agar tidak ini itu.
kalian juga bisa. Jadi silahkan belajar dan silahkan bertanya apabila ada kesulitan. Saya terbuka untuk pertanyaan. Bisa ditanya melalui kolom komen atau bisa juga bertanya melalui Instagram berikut. Nah, oke, belajar WIRE itu menyenangkan dan benar-benar saya merasakan sendiri apabila saya sedang banyak pikiran atau sedang stres. Nguwer itu adalah sebuah healing yang sangat menyembuhkan sekali. Jadi selamat berkarya, selamat berkreasi, selamat berapa lagi saya tidak bisa. Bye bye. Ketemu lagi di tips dan trik selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum.